Hello, welcome back to my channel. Jadi kalau kalian yang belum tahu siapa aku, kenalin, nama aku Michelle. Dan di video kali ini aku bakal memberikan tips-tips buat kalian yang mungkin lagi bingung mau milih jurusan IPA atau IPS. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang harus kalian tahu. Yang pertama, IPA atau IPS itu sama aja, nggak ada yang lebih pinter ataupun bodoh. Misalkan maksudnya kayak perspektif orang-orang itu kan, yang aku lihat ya sekarang ini, orang-orang tuh melihat anak-anak IPA itu cenderung kayak lebih pinter daripada anak-anak IPS. Jadi kesannya kayak anak-anak IPS itu anak-anak yang buangan, terus anak-anak nakal dan segala macam. Itu sebenarnya itu nggak bener. Kenapa? Karena kalau misalkan dilihatnya pinter enggaknya itu hanya dari tes aja, harusnya kita lihat lagi tesnya itu tes pelajaran apa aja. Kalau misalkan tes pelajarannya IPA aja, anak-anak yang nilai IPA-nya tinggi itu masuk ke IPA, dan anak-anak yang nilai IPA-nya itu nggak masuk standar itu masuk ke IPS. Itu bukan berarti anak-anak yang nggak bisa masuk IPA itu anak-anak yang bodoh. Kenapa? Karena tesnya juga cuma IPA doang kok. Coba deh kalau dibalik, kalau misalkan tesnya itu pelajarannya IPS, jadi anak-anak yang nilai IPS-nya itu tinggi atau masuk standar, dia itu anak-anak yang bakal jadi anak IPS. Dan nilai tes IPS-nya itu rendah atau nggak masuk standar, dia masuk anak-anak IPA. Itu sebenarnya logikanya sama aja kayak gitu. Tapi entah kenapa orang-orang itu jadi kayak mikirnya anak-anak IPA itu lebih cerdas gitu, padahal enggak. Itu yang pertama. Yang kedua juga, kita tuh nggak bisa ngebandingin anak-anak IPA atau IPS itu yang lebih pinter. Kenapa? Karena IPA maupun IPS itu dua pelajaran yang udah jelas-jelas beda. Namanya juga IPA, ilmu pengetahuan alam, sama IPS yang jelas-jelas ilmu pengetahuan sosial. Jadi nggak bisa dibandingin atau disamaratain mana yang lebih pinter, karena udah jelas banget kan pelajarannya itu beda. Selain itu juga buat kalian yang mungkin kalian masih bingung mau masuk IPA atau IPS, terus kalian kayak banyak teman-teman kalian yang masuk IPA, terus jadi kalian ikut-ikutan, udah deh gue masuk IPA aja gitu. Mendingan jangan ikut-ikutan temen untuk masuk satu jurusan. Kenapa? Karena kalian itu nggak akan selamanya dan selalu sama teman kalian itu, belum tentu bakal selalu satu kelas, selalu satu bangku, enggak. Kalian bakal menghadapi dunia nyata itu sendiri. Maksudnya belum tentu akan selalu bareng sama kalian, karena kan pasti bakal ada keinginan yang berbeda, terus juga keahlian dan segala macam yang beda pastinya. Yang pertama, dulu kalian pasti punya cita-cita kan. Nah, kalau kalian udah punya cita-cita, itu bakal bakal kayak gampang gitu loh. Kalian udah tahu mau nantinya kalian mau jadi apa, kalian mau kerja apa, itu udah pasti tahu. Kalau kalian udah tahu, udah jelas cita-cita kalian. Nah, dari situ kalian bisa nentuin kalian mau masuk IPA atau IPS. Yang kedua, dari hal-hal yang kalian suka. Jadi kalau misalkan selama SMP itu kalian kayak, aduh gue lebih sukanya pelajaran IPS nih, misalkan pelajaran ekonomi, ngitung-ngitung segala macam, terus karena bisa diterapin, bisa jadi buka usaha, jualan apa segala macam, ataupun sebagainya gitu kan, yang intinya kalian kayak lebih condong ke IPS. Ya udah, kalian berarti udah jelas kan, kalian bakal masuk IPS, dan nanti kalian bisa jadi pengusaha gitu kan, kayak gitu. Jadi kalian bisa tahu mau masuk IPA atau IPS dari hal-hal yang kalian suka. Nah, kalau kalian udah tahu cita-cita kalian, atau kalian udah tahu hal yang kalian suka, itu gampang untuk menentukan masuk kemananya. Kalau bisa tuh kalian mikirnya jangan hanya udah masuk satu SMA dan jurusan IPA atau IPS-nya aja, tapi kalau kalian udah jelas cita-cita kalian, dari saat itu juga kalian tuh udah mulai cari-cari tahu juga nantinya mau kuliah di mana, terus jurusannya jurusan apa. Kenapa cari tahu dari sekarang, dan apa dampaknya dengan IPA IPS-nya gitu kan. Kenapa kalian harus udah nentuin mau masuk jurusan apa dan di mana dan kuliah di mananya? Karena nggak semua universitas itu dan fakultasnya itu berdasarkan jurusan itu berdasarkan IPA atau IPS. Contohnya nih ya, psikologi itu kan rata-rata diambilnya itu dari jurusan IPS, tapi ada juga satu universitas yang jurusan psikologi itu dari anak-anak IPA. Jadi kalian kan udah tahu dulu kayak gitu loh. Yang ketiga, kalau kalian bingung kalian sukanya apa, ini menurut aku kayak yang realistis aja gitu ya. Nanti kalian buat tabel kayak gini. Ini yang kalian suka sama yang nggak suka. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalian tulis mata pelajaran yang kalian suka itu apa, dan mata pelajaran yang kalian nggak suka itu apa. Dan kalau misalkan kalian masih belum menemukan titik terang,
kalian kasih alasannya di sini tuh. Jadi kalian kasih alasan kenapa kalian suka mata pelajaran ini, kenapa kalian nggak suka mata pelajaran ini, dikasih alasan. Biasanya kalau misalkan udah ada alasannya itu, kalian bakal lebih mudah mengetahui kalian mau masuk mana, kalian bakal lebih kayak mantep mau masuk mananya. Dan kalau bisa kalian ngasih alasannya itu jangan yang subjektif, jangan karena gurunya misalkan, jangan karena kalian nggak suka pelajaran matematika atau kalian nggak suka mata pelajaran apa gitu karena gurunya itu nggak enak atau karena gurunya itu nggak bisa ngejelasin. Jangan kayak gitu. Kenapa? Karena nanti di SMA atau di kuliah atau bahkan di kerja nanti jangan kasih alasan karena pengajarnya. Yang keempat, nah yang keempat ini kalian juga bisa ngelihat dari nilai rapot kalian. Kenapa dari nilai rapot? Kalau ini buat kalian yang lebih percaya dengan nilai rapot atau percaya sama diri kalian sendiri, karena ngeliat dari nilai rapot itu bisa juga ngebantu kalian mata pelajaran mana nih yang lebih bagus nilainya. Nah dari situ juga kalian kan bisa jadi tahu keahlian gue atau kelebihan gue tuh di mata pelajaran ini ternyata, jadi bisa masuk ke sini gitu. Yang kelima, nah yang kelima ini untuk kalian yang lebih kayak melihat ke prospek kerjanya. Mungkin kalian mikirnya udah jauh lebih panjang gitu kan dibanding teman-teman kalian. Jadi kalian mikirnya kayak ntar gue kerjanya apa sih kalau masuk ini kayak gitu. Itu bisa banget, nanti aku kasih linknya di bawah karena itu tuh menurut aku sangat sangat ngebantu pekerjaan berdasarkan jurusan IPA maupun IPS itu. Jadi nanti di link yang aku kasih itu bakal ada macam-macam pekerjaan berdasarkan IPA ataupun IPS gitu. Nah, ada, kalian juga harus tahu bahwa kalau misalkan banyak banget orang yang bilang masuk IPA aja, IPA tuh bisa pindah jalur ke IPS loh. Sebenarnya nggak semudah itu dari IPA langsung ke IPS. Kenapa? Karena di sana itu bakal ada tes yang namanya SBM kalau kalian tahu. Jadi kalian bakal tes ulang tapi pelajarannya IPS. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu kalian mau jurusan apa, misalkan kalian udah tahu dari awal kalian maunya jurusan IPS, tapi cuman karena gengsi atau karena paksaan doang terus kalian malah jadi masuknya ke IPA, itu kayak sayang banget gitu loh. Kalian harus belajar kayak lebih berat lagi karena kalian di sekolah ngejar nilai rapot, tapi di sisi lain kalian juga belajar untuk ngejar SBM. Jadi mendingan kalian harus benar-benar yakin sama diri kalian sendiri kalian mau masuk IPA atau IPS-nya, karena itu emang sangat kayak crucial gitu loh untuk kalian juga. Nah, dan kalau bisa kalian juga harus yakin sama diri kalian sendiri karena mau gimana pun juga ini kehidupan kalian gitu loh. Jadi kalian yang bakal ngejalanin kehidupan ini, bukan teman kalian, bukan orang tua kalian, bukan siapapun. Kalian sendiri yang bakal menghadapi berbagai macam masalah dan kalian sendiri yang akan cari jalan keluarnya gitu loh. Jadi kalian harus tahu apa keinginan kalian harus tahu kalian mau jadi apa nantinya dan yakin sama diri kalian sendiri. Oke, segitu aja video kali ini. Mudah-mudahan tips-tips yang tadi bisa ngebantu kalian. Dan jangan lupa di like, subscribe, sama komen di bawah. Barangkali kalian punya pengalaman bingung pindah jurusan akhirnya tahu atau kayak gimana. Dan jangan lupa share ke temen kalian, adik, atau bahkan saudara mungkin, sepupu, dan lain-lain yang mungkin masih bingung. Dan mudah-mudahan video ini bisa membantu. And thanks for watching. Bye.